Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul lagi dalam acara Rubrik Galau. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya Frederika Abrahams bersama dua rekan Saya Jasmina Salvareta yang biasa dipanggil Nesa. Dan saya Kansa Farzana pribadi yang biasa dipanggil Kansa sebagai pembawa acara pada acara Rubrik Galau. Nah, kalau kemarin ini kan kita ngebahas tentang Orang tua Iya, menggunjing. media sosial. Episode Betul. berapa sih ini? Iya, episode berapa ya? 4 ya? 4 mungkin. 4, 5. Alhamdulillah, istiqomah. Mungkin ya. sekarang kita mau ngapain sih? Wah, kita bakal ngebahas sesuatu yang baru lagi Betul nih, pasti dong. setiap minggunya. Kira-kira kita bakal bahas tentang apa ya sekarang? Hari ini kita mau bahas apa, Cak? Istiqomah ya. Wah, kayak sesuatu susah yang- banget. betul. Iya, susah banget nggak sih di zaman sekarang buat istiqomah? Dalam pelajaran, mungkin dalam apa ya, menutup aurat juga iya. banyak deh. Pacaran mungkin juga itu. ya. Kerja. Maksudnya istiqomah pacaran gitu? Oh, maksudnya hindar ya. Yes. Masya Allah. Menjauhinya itu susah kan ya. Oke. Ya. Hari ini juga seperti biasa kita ditemani sama Ko Denis Denis, lagi. Yuk betul. kita sapa dulu yuk. Iya. Ya, assalamualaikum Ko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. 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 Saya Udah pada sarapan belum? Udah dong, ya. biar semangat. Ada kue itu kalau belum? Oh iya, makasih. Belum sayanya. berarti kita lanjut kali ya. Kita udah punya beberapa pertanyaan sih ya buat Ko Denis tentang Titipan dari teman-teman Teman-teman semua, juga, atau ya. Bukan dari teman-teman juga. dari kitanya juga sendiri ya. juga Kita kan ada. penasaran juga ya. Orang tua yang lain. Iya, Betul. yes. Oh, ada dari orang tua? Ya, Ada. titipan-titipan gitu. Saudara Caca karena Caca kirim share nontonnya ada beberapa pertanyaan. Mantep banget dong. Hmm. Berarti kita udah terkenal gak sih? Belum ya? Mengalir ke Amin kalian, ya Allah. pahalanya Amin. mengalir ke kalian insyaallah. Oke, berarti kita mulai nih ya ke pertanyaan pertama. Nah, sebelum kita tahu lebih jauh nih ya tentang istiqomah, kita tuh apa aja sih yang harus dipersiapin dari diri kita sendiri untuk bisa istiqomah dalam hal apapun gitu kok. Baik, bismillah ya. Izin kita baca doa untuk belajar dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hafal doa yang tadi? Al-Baqarah 32 itu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini doanya malaikat dan silakan dicoba kalau sebelum belajar atau sebelum mengajar baca doa ini dulu atau tidak baca doa ini dulu, nanti ada perbedaannya ya. Jadi ketika ditanya tadi apa nih yang harus kita siapkan untuk istiqomah, salah satunya adalah dengan doa tadi. Bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam belajar ya. Begitu, maka kalau kita langsung masuk ke materi istiqomah, kita bahas dari secara bahasa dulu. Secara bahasa bisa di breakdown, maka istiqomah berasal dari kata ista dan qomah. Yang istanya itu sendiri adalah upaya ya. Ini wazan tambahan kalau misalkan kita belajar di ilmu nahwu, lalu qomahnya itu tegak atau menegakkan. Jadi upaya untuk menegakkan. Apa yang ditegakkan? Yang ditegakkan adalah ketakwaan, keibadahan dan juga ke syariat Allah yang ditegakkan. Jadi kita berusaha menjaga itu tetap berjalan, tetap berlangsung. Dan kayak contoh kalau misalkan istighfar, ista dan ghufar, upaya untuk memohon ampunan, makanya kita memohon ampun kepada Allah. Itu secara bahasanya. Tapi ketika kita pengen bicara untuk istiqomah, mungkin ketika ditanya setiap orang akan berbeda variasi jawabannya. Tapi yang pasti di dalam bahasan istiqomah ini adalah yang paling kita perlukan untuk supaya kita bisa berakhir dengan baik. Bahasa ininya mah husnul khotimah. Karena kemarin kan ada pesohor di negeri ini ya,
rencananya pengen jalan-jalan mungkin kemana, tahu-tahu ya harus lewat jalan tol situ, kata Allah takdirnya harus lewat di situ, maka harus nyampe di situ usianya, padahal nggak berencana. Kita sendiri juga nggak berencana untuk sampai ke suatu tempat pasti pengennya berhasil, aman, tenang. Tapi ya masalahnya nggak ada yang tahu. Nah gunanya istiqomah ya karena kita nggak tahu nih dipanggilnya kapan ya. Jadi itulah upaya kita untuk supaya kapan aja dipanggil siap. Kalian kalau misalnya kayak PAS nanti kan tanggal 6 ya. Pasti tanggal 5-nya bersiap belajar karena udah dijelasin tanggalnya. Kalau kita nggak tahu, nah itulah maknanya kenapa tidak tahu supaya kita menjaga karena nggak tahu kapan jadi ya udah mesti istiqomah. Jadi dari proses berpikir pun kita ajak menggunakan akal. Istiqomah ini sesuatu yang bukan sebetulnya harus kita jaga tapi memang ya kita perluin gitu. Karena kalau enggak kita akan menemui sesuatu yang pasti suka tidak suka mau tidak mau pasti ketemu masalahnya. Nah karena nggak tahu kapan masalahnya ya udah istiqomah itu satu-satunya obat, satu-satunya jawaban supaya kapanpun dipanggil kita itu siap. Yang selain itu juga tentu niatnya karena apa? Karena niat ini jadi pembeda nanti. Kalau misalkan niatnya bukan karena Allah, misalkan berbuat baiknya untuk dipuji orang, orangnya nggak muji, bisa jadi berhenti berbuat baiknya. Ya, maka didasari niatnya ini dulu untuk apa, karena apa, dan selain itu bisa juga ngelihat fadilah atau keutamaan dari suatu amalan tersebut, sehingga itu makin bikin kita makin termotivasi. Sebetulnya gitu banyak. Insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ini kok, bagaimana kita menanamkan rasa istiqomah itu untuk para remaja zaman sekarang? Kayak gitu, kita. Koh? Mungkin banyak godaannya gitu ya. Apalagi zaman sekarang tuh di sosial media sih ya yang paling banyak godaannya ya. Masya Allah. Jadi cara untuk menanamkannya, kalau untuk diri pribadi ya, dan juga suka dinasihati para guru, sama dengan proses berpikir tadi, masalahnya kita mesti standby soalnya kapan aja. Yang meninggalnya lebih duluan daripada kita, di bawah kita juga banyak kok, nggak perlu sakit, nggak perlu tua, nggak perlu harus pergi keluar rumah dulu kebut-kebutan, kadang di rumah juga ya sudah. Ya, jadi manusia memang mudah sekali untuk kalau sang pemiliknya sudah ingin memanggilnya, maka itu bisa jadi proses tuh untuk supaya setiap kali kita ingin melakukan sesuatu yang kira-kira enggak jadi manfaat, kita langsung berpikir ke arah sana, maka akhirnya bisa terhindar dari keburukan tersebut. Pas kita akhirnya mau memilih untuk meninggalkan ketaatan, terus ternyata ingat lagi ke arah sana, rugi kayaknya kalau misalkan ternyata nanti dipanggilnya pas lagi kayak begitu, ya Kak rugi juga jadinya. Maka proses berpikir ini yang mesti kita jaga, bahwa apa sih yang sebetulnya pengen kita kejar dalam hidup ini, karena nanti udah mau sesukses apapun, mau sekuat apapun, mau sehebat apapun, ujungnya sama ya, karena sebentar di sini mah, tapi kalau kita bisa menjaga keistiqomahannya itu, maka nanti akhirannya akan lebih baik daripada yang kita harapkan insya Allah. Ya, proses berpikir ini karena ngobrolnya sama para pemuda nih, yang akalnya lagi matang-matangnya ya, maka mesti diajak mikir-mikir terus. Karena kalau ngajarin anak SD, nih kamu begini, begini, begini. Kalau ke anak-anak sudah seumur kalian, udah bukan anak-anak lah, sudah usia dewasa ya, Masya Allah. Maka sudah punya akal, ide, dan kedewasaan masing-masing ya. Jadi insya Allah. Jadi emang harus dari kita dirinya juga, niatnya dulu harus baik kan. Niatnya. Iya, betul banget. Emang apa niatnya selama ini? Pasti ya. Apa sih yang paling bergantian? Coba ada pertanyaan. Yang menurut kalian paling berat tuh untuk istiqomah apa? Apakah sholat? Apa ngapalin Quran? Apa menjaga aurat? Apa sok coba? Banyak sih ya kalau godaan, pasti ada aja. Cuma iya, kayak pasti ada aja. paling ini Istiqomah ibadahnya diet. sih ya. Ibadah. Enggak lah ini apa? Paling gimana ya, bukan berat atau gimana, tapi Ada aja gitu. iya, ada aja godaannya tuh di ibadah. Iya, gitu. kadang kita semangat, Iya. kadang juga ada yang kayak Kadang kita nggak semangat bisa. kan, sholat. Iya. Ada kalanya gitu. Iya. Terus ini ada pertanyaan juga nih ya. Terus kalau misalnya kita meninggalkan ibadah dalam keadaan tertentu, itu bisa disebut kita nggak istiqomah kah? Atau gimana? Jadi sebetulnya yang disebut istiqomah itu memang bukan ketika sudah berhasil dijalankan selama 10 tahun, 20 tahun, enggak ya. Tapi karena memang istiqomah itu disebut istiqomah kalau sampai meninggal.
Ya. Dan memang kalau Rasulullah SAW bersabda yang maknanya bahwa Allah itu mencintai amalan yang dawam. Dawam itu setiap hari dilakukan walaupun bisa jadi sedikit. Daripada hari ini, aku semangat banget hari ini. Duhanya 12 rakaat, tahajudnya 11 rakaat, baca Qurannya 3 juz hari ini. Wah lengkap ya, qobliyah, ba'diyah nggak cuma yang 5 waktu. Sedekah pun hari ini banyak, besok kendor. Ya. Maka juga kita perlu proses ya, kalau misalkan memang pengen mulai dari biasakan duha dulu 2 rakaat, tapi terus menerus dilakukan dan tentu ada niat untuk menambah, maka bismillah. Kapan bisa disebut istiqomah? Kalau itu dilakukan sampai wafat, sampai meninggal. Ya, karena misalkan udah dilakukan selama 30 tahun, terus 1 hari berikutnya atau beberapa bulan atau beberapa tahun berikutnya tidak dilakukan, padahal dulu udah dilakukan 30 tahun tanpa putus. Ya maka keistiqomahannya terputus di situ. Ya, jadi benar-benar mesti sampai akhir, perlu pertolongan Allah, minta tolong kepada Allah, dan kita mesti memahami bahwa istiqomah ini sebalik lagi adalah sesuatu yang kita butuhin banget, penting banget. Ibarat kalau misalkan kita pengen masak, kan butuh banget kompor. Maka kalau pengen masak tapi nggak ada kompor, kita pasti nyari dulu itu kompor. Ya, bela-belain bahkan sampai ada yang bikin api unggun, belajar cara bikin api tanpa menggunakan gas, karena itu dianggap penting banget. Ketika kita paham dulu apa tujuan kita diciptakan, setelah meninggal akan kemana, dan itu udah benar-benar nancep, dan itu perlu banget istiqomah, maka pandangan kita terhadap istiqomah itu nanti akan beda. Karena yang tadinya cuma sekedar, ya udahlah ya, dan ketika udah dianggap jadi penting, diprioritaskan, barulah itu menjadi perbedaan. Selain itu tipsnya, ya jaga lingkungan ya. Karena kalau misalkan sekelilingnya, ayo ngapalin Quran, tak dulu bos lagi nyerang nih pusreng, ya udah ribet kayak gitu mah ya. Tapi kalau misalkan, aduh pengen main banget nih, tapi ternyata kiri kanan ngapalin Quran semua, malu, ya udah jadi ikut ngapalin. Ya, Allah misalnya. Emang susah ya. Karena hadiahnya surga atau bukan piring cantik ya. Jadi harus lebih upaya ya. Gak main-main hadiahnya. Gak sia-sia ya. Tapi Abadi lagi. Wah, iya Masya betul Allah. nih. Tapi nih kok kan tadi kok Denis bilang dari juga ya. Nah, tapi kalau misalkan kita beradanya itu di lingkungan yang emang susah gitu, kita buat cari yang positif gitu. Tapi kita kadang mau keluar juga nggak bisa gitu karena Iya, emang itu benar. yang ada dekat kita atau gimana. Betul banget. Itu gimana sih kok caranya biar kita Oh gitu ya, insya Allah. Satu, kita minta tolong jelas kepada Allah ya. Karena salah satu doa yang sering dipanjatkan Rasulullah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ketika kita berusaha untuk istiqomah, dawam, kan masalahnya hati kita memang naik turun, keimanan tuh naik turun. Nah hati itu dalam bahasa Arabnya kolbu, dan kalau misalkan di dalam bahasa Arab dia satu dasar kata dengan kata kulub yang berarti bolak-balik. Karena memang hati itu bisa bolak-balik ya. Maka dari situ kita mesti minta tolong kepada sang pemilik hati ini supaya bisa terus menjaga keistiqomahan. Lalu setelah akhirnya sudah minta tolong kepada Allah dan juga tadi menjaga lingkungan ya, salah satunya yang bisa kita juga jaga adalah terus menerus untuk memotivasi diri supaya jangan sampai itu berakhir dalam keadaan sesuatu yang kita sesali ya. Jadi lingkungan itu memang krusial banget. Kalau memang nggak krusial banget dan kita benar-benar nggak bisa nih untuk supaya lingkungan ini tuh benar-benar toksik banget gitu istilahnya ya. Makanya dulu diajarkan ada istilah di dalam agama itu namanya uzlah. Uzlah itu sebetulnya sederhananya menyendiri ya. Rasulullah sebelum menerima wahyu juga itu kan Rasulullah sebelum menerima wahyu kan juga menyendiri dulu di Gua Hiro ya. Kenapa pesantren-pesantren kadang di tempatnya agak jauh? Karena untuk supaya jauh dulu dari segala macam hiruk pikuk yang bisa mengganggu. Ketika nanti dia sudah bisa terus nancep udah jadi dirinya. Karena kan sesuatu kalau dilakukan selama 21 hari, ada yang juga nyebutin 40 hari, itu akan jadi kebiasaan ya. Bahkan ini ada ucapan yang bagus nih dari Lao Tzu sebetulnya ya, pendiri ajaran Taoisme yang sebetulnya Islam juga mengajarkan ini ya. Hati-hati dengan pikiranmu, itu akan jadi ucapanmu ya. Kita mikir apa pasti keucap. Nggak mungkin kita mikirin gajah keluarnya, kecoa, padahal di otak gajah gitu ya, nggak mungkin. Udah gitu, hati-hati dengan ucapanmu, hati-hati dengan pikiranmu, nanti akan jadi ucapanmu. Ucapanmu akan menjadi tindakanmu, tindakanmu akan menjadi kebiasaanmu, kebiasaanmu akan menjadi takdirmu ya. Dan ketika kita udah bicara tentang takdir itu akan menentukan
bukan maaf. Nanti ketika kita bicara tentang kebiasaan, nanti akan menjadi karakter. Nah, karakter itu menentukan takdir kita, ya. Makanya ini dari awal kita juga pola pikir mesti kita jaga nih terkait tujuan kita diciptakan, terkait pentingnya istiqomah itu sendiri, ya. Jadi kalau misalkan itu masih tidak dianggap sebagai penting atau bahkan ada yang belum tahu, saya cita-cita mau jadi apa ya? Udah gitu berapa tahun ke depan mau ngapain ya? Abis ini juga kuliah nggak tahu apa, atau bahkan besok juga nggak tahu mau ngapain, ya. Bahkan nggak tahu besok sekolah ada tugas atau nggak tahu apa, itu aja nggak tahu, maka wah ini lebih repot lagi. Sedangkan kita hidup tuh masih panjang banget, walaupun di dunia sebentar, di alam selanjutnya itu yang lama. Dan itu dimulai dari awal dari pikirannya, ya. Salah satu yang bisa kita lakukan kalau emang benar-benar toksik banget lingkungannya, kita boleh menjauh dulu, ya. Misalkan kita pengen hijrah nih, sudah mulai pengen menjaga ketaatan, aurat benar-benar tertutup, tapi teman-teman misalkan ya dulu mungkin pernah ada lingkungan yang kurang baik, insya Allah kalau di EPHB lingkungannya baik, penonton yang dari luar sekolah yang mungkin entah dari kehidupan yang lain, bukan dunia yang lain ya. maka silakan ketika kita pengen hijrah, maka ya sudah dijaga dulu lingkungannya dengan lingkungan yang lebih baik, yang kondusif, yang nanti kelak bukan berarti memusuhi mereka. Kelak kita sudah istiqomah dalam kebaikan, bismillah, kita bisa mudah-mudahan jadi jalan kebaikan bagi merekanya untuk ngajakin lagi, bukan menjadi mutus silaturahim. Karena Allah tahu kadang kita nggak sanggup nih untuk ninggalin teman kita yang udah sebegitu lama maksiat bareng misal. Ayo dong. Misalkan dulu kayak waktu lagi di Thailand ya, ulang tahun nih si ini, masa dulu kita nggak rintis bareng-bareng di sini, datanglah party, minum seteguk 2 teguk aja. Waduh kalau udah kayak begitu kan, mana memang temenan, memang udah dari dulu ya. Kadang ketika Allah tahu kita nggak sanggup, Allah bolak-balikan hati merekanya jadi nggak suka sama kita. Sekarang si Denny sudah nggak asik ya. Akhirnya kan sebetulnya secara sudut pandang akhiratnya, oh kita lagi dijauhin dari orang yang ngajak ke neraka. Ya, cuman kadang kitanya ya yang masih terlalu mencintai dunia menganggap itu sebagai suatu kepahitan. Enggak lah. Terkait tentang istiqomah apalagi tentang hijrah, kalau memang seluruh kehidupan kita sebelum hijrah itu memang kehidupan yang sudah baik dan Allah ridho, kenapa kita kepikiran pengen tobat atau hijrah? Ya. Kalau memang misalkan para pecandu narkoba di luar sana, para orang yang suka minum-minuman keras di luar sana, kalau itu memang sudah kehidupan terbaik dan Tuhannya ridho, maka ngapain dia kepikiran tobat? Pasti dia kepikiran karena saya mau sampai kapan ya kayak gini. Sebandel-bandelnya seorang wanita atau laki-laki di dunia hiburan malam misal, pasti dia pengen ngelihat anaknya nanti diasuh sama orang tua yang bisa ngajarin tata krama, bukan yang setiap hari ngerokok, minuman keras, narkoba, ya. Maka di dalam lubuk hati mereka sadar tuh ke arah sana. Makanya ketika mereka sadar secara lubuk hati, ini pasti ada yang salah. Nah masalahnya kalau udah tahu itu salah dan kita tergoda untuk balik lagi, fix ini berarti pasti bukan dari nurani, pasti dari bisikan syaitan aja untuk ngajak kita. Karena dia paling gak ridho, paling gak suka kalau kita ngelakuin ketaatan. Jadi pasti ngebisikin segala macam cara ya. Termasuk gimana caranya ngebisikin teman-teman kita untuk mereka bikin jadi grup sendiri yang gak ada kitanya. Ajib ya itu ya. Mungkin bagi beberapa orang kalau kita digituin, tahu nggak? Kami punya grup yang gak ada kamunya. Aduh, Masya Allah, ada yang salah apa denganku gitu ya. Sedangkan kalian adalah segalanya bagiku gitu. Aku tuh seneng banget main sama kalian, tapi kenapa kalian begini? Aku salah apa? Ya, padahal aku hanya berusaha taat kepada Robku. Udahlah, tenang. Kalau meninggalkan sesuatu demi Allah, ya Allah pemilik segalanya pasti bisa balas dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, bismillah insya Allah. Berarti kalau di lingkungan gitu berarti menjauh dulu ya. Pelan-pelan pasti Jaga jarak lah ya. Iya jaga jarak. social Lah. distancing. Tapi paling kayak say hello mah ya Hello, nggak apa-apa. pasti Tetap ya. lah ya menjaga Cuma- hubungan yang iya. baik. Iya betul Tadi banget. juga disinggung tentang hijrah juga. Iya. Kayak asik gak sih kalau minggu depan kita bahas Oh, lebih boleh spesifik Boleh tentang hijrah sih ya. ya tentang Boleh, hijrah. boleh, Niko, kalau misalkan kita udah istiqomah nih kok. Nah kita tuh sebenarnya ada masa-masa yang kelam, masa-masa yang emang Masa lalu yang disesali. iya gitu maksudnya. betul. Misal kita tuh nggak menutup aurat waktu pas dulunya. Nah itu kan kalau misal ada postingan foto dan lain-lain gitu, Iya. misal maaf nih kok pakai baju yang kebuka gitu. Rambut kemana-mana. Iya rambut kemana-mana. Nah terus udah gitu kelihatan likak-likuk badannya gitu. Kita udah istiqomah, tapi ada orang yang gak suka sama kita akhirnya menyebarluaskan lagi gitu kok.
itu gimana nih kok? Apakah kita bakal dapat dosa gitu kok? Karena kan itu aurat kita dilihat sama orang-orang gitu kok. Kita udah hapus, Iya. tapi ada orang yang nyimpen terus di post lagi, itu gimana kok? Betul. Ya. Kalau benar-benar kita sudah niatnya tobatnya sudah tobat nasuha, seluruh yang bisa kita upayakan untuk hapus sudah dihapus, yang kita kenal tahu dia punya foto kita dan kita sudah minta dia untuk hapus, tapi ternyata dianya nggak hapus atau malah ada kedengkian dalam dirinya, malah disebarin, ya maka itu dia yang bertanggung jawab nanti ke hadapan Robnya. Tapi kitanya kalau kitanya pengen supaya lepas dari hisab di bagian yang itunya, ya kitanya mesti benar-benar totalitas banget terkait dalam yang mana yang bisa kuhapus harus benar-benar dihapus, ya. Yang mana yang kira-kira aku tahu dia pernah menyimpan fotoku atau kira-kira pernah nge-screenshot ya tanpa izin begitu ya, maka itu pun mesti kita upayakan agar supaya gimana caranya dihapus dan tidak ada jejak-jejak dari masa lalu yang lama ya, karena memang ya selagi itunya masih ada maka masih ada celah, karena ya salah satu yang bikin kita untuk berat untuk istiqomah dan ibadah kan itu adalah gangguan dari syaitan ya, ngajakin, ngebisikin untuk supaya yang macam-macam untuk dilakukan atau kembali ke dunia yang lama. Nah, setan itu ngeganggu kita itu mesti ada pintunya. Apa pintunya? Kemaksiatan kita yang lama. Jadi kalau misalkan nih kita pengen ngelakuin ketaatan, keistiqomahan, tapi kita sendiri masih belum menutup seluruh pintu supaya setan itu nggak bisa ganggu. Misalkan, ya udah ngapalin Quran, udah hijab, udah tutup, tapi ternyata misalkan punten masih pacaran pun masih yang sering gandengan tangan dan sebagaimana macamnya, ya maka masih ada pintunya. Ya udah di situ masih bisa dibisikin. Jadi kitanya juga termasuk itu jalan kita untuk menutup pintu. Balik lagi dari proses berpikir, kita juga bisa mikir dulu balik lagi. Kalau kita suatu saat digoda untuk balik ke yang lama, rindu juga ya. Ini sekarang lingkungan sekeliling sama yang ngapalin Quran terus, bercandanya memang nggak seasik mereka sih. Kadang kan anak-anak yang benar-benar yang selengean, yang bercandanya lebih lucu kadang, lebih heboh, lebih benar-benar terngiang-ngiang, lebih bisa menghibur gitu ya. Bahkan terkesan lebih solider juga bahkan ya. Maka ingatlah kalau memang tadi kehidupan kita itu sudah jadi kebaikan yang dulu, maka anggaplah kita akhirnya udah nyerah dah hijrahnya. Balik lagi ke kehidupan yang lama, party lagi misal, buka lagi sampai jabrik benar-benar tuh rambut ya, sampai udah benar-benar dilakuin semuanya. Kita yakin ujung-ujungnya pasti akan capek juga dan pasti akan nyari lagi kepada Allah. Ya, ini terjadi soal dulu waktu izin ya, waktu masih di Thailand lagi dulu ada yang ngajakin dulu koko usaha di sana, itu dia setiap hari dugem terus, obat iya, pokoknya istiqomah lah dugemnya ya. Ini istiqomah yang tidak benar ya. Jadi dia sampai udah benar-benar 3 tahun sampai ke 5 tahun itu benar-benar hampir setiap hari. Paling lama libur pergi ke diskotik tuh 3 hari. Ya. Saking uangnya nggak habis-habis dan setiap hari party, dan namanya di tempat kayak gitu dikelilingi wanita yang kurang bahan dan bukan mahram ya, obat-obatan, minuman keras dan duitnya nggak habis-habis. Setelah 5 tahun dia terus melakukan itu, dia ngobrol waktu itu dia nyebut, bosen ya, jenuh hidup kayak gini. Loh, kalau memang itu adalah, kadang kan orang mengidam-idamkan enak ya hidup jadi kayak si bos, duit banyak nggak habis-habis, cewek banyak, minuman banyak, obat banyak. Bisa jalan-jalan kemana aja, bisa beli apa aja. Loh, kenapa yang udah ngalamin itu kok malah bilang jenuh dan menderita? Apa yang salah? Karena kalau memang kebenaran, ketenangan yang benar-benar bahagia, nancep yang di hati, yang benar-benar dari Allah, itu gak akan bikin bosan. Ya, gak akan bikin bosan, gak akan bikin jenuh. Punya duit, terus beli handphone terbaru idaman kita, seneng gak? Senang. Seneng. Tapi coba itu handphone udah dipakai 3 tahun, paling dilempar-lempar, ya. Dijadiin ganjelan lemari bahkan. Kalau 1-2 hari, waduh sidik jari juga mengkilap, lebih mengkilap daripada wajah-wajah kita. Betul, kadang ya. Lebih shiny itu handphone daripada wajah kita mungkin yang kadang hinyai, berminyak ya. Misal kan ini mah ya. Tapi coba misalkan kadang suka ilustrasinya begini. Lagi bulan Ramadan tuh kadang suka ada yang bagi-bagi makanan, kita ikut suatu acara kenyang padahal, tapi masih dibungkusin nasi kotak. Ya udahlah daripada dibuang bawa pulang aja, padahal kenyang banget. Nyampe pulang jalan, misalkan lagi nyetir, Nesa ada berhenti di lampu merah, ada yang lagi kelihatan lagi butuh sesuatu, lalu kita kasih nasi kotaknya. Pas dikasih nasi kotaknya, si bapak ini atau si ibu ini mendoakan dengan benar-benar tulus. Ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah bapak udah lapar, udah 2 hari belum makan. Semoga ini jadi amal soleh, diterima oleh Allah dan benar-benar dibalas dengan kebaikan yang berkali-kali lipat. Ada bapak yang setulus itu ngomong, seneng gak hatinya? Senang banget. Ya.
Padahal apa sih yang kita kasih? Yang kita kasih itu sesuatu yang kita nggak pengen, sesuatu yang kita nggak butuh. Kok ini bisa membahagiakanku ya Allah? Karena emang sebetulnya bahagia itu sederhana dan itulah yang bisa jadi bahagia yang dari Allah. Karena Allah ridho, kitanya dapat pahala, dianya mendoakan, kitanya dapat kebaikan, ya. Sedangkan balik lagi tadi, kebahagiaan yang kita dapatkan dari misalkan membeli sesuatu yang kita suka, ya. Walaupun kita akhirnya mendapatkan itu tadi senangnya luar biasa, tapi kok nggak langgeng, ya. Padahal seharusnya kalau misalkan ini dari Allah harusnya langgeng. Nah itu dari situ kita udah iya ya, Masya Allah. Kenapa seperti itu ya? Kelihatan ya perbedaannya. Iya, kelihatan banget. Yang baik sama yang mungkin enggak gitu ya. Betul. Terus kok tadi kan ada juga ngebahas tentang hijab-hijab gitu. Ada nggak sih kayak tips-tips gitu kayak untuk istiqomah dalam berhijab di zaman sekarang? Kan mungkin ada yang kayak diledekin sama temennya Iya, gitu. dibuka pasar kayak, ya nggak sih? kayak ada yang orang-orang di TikTok juga yang bikin konten ya. Kan pernah ada tuh kasusnya yang dia bilang kayak gue nggak bakal lepas hijab. Iya, tapi oh iya, ujung-ujungnya- benar. Iya, Ujung-ujungnya betul dia banget. buka dan lebih Iya, ada gak sih kayak terbuka. ya mungkin tips-tips yang ampuh gitu buat istiqomah dalam menutup aurat? betul. Terkait tips tentu yang paling utama karena kita milik Allah tentu ya, minta tolong kepada Allah. Minta doa terus ya Allah, jaga saya istiqomah, jaga supaya ini bisa aku lakukan hingga akhir hayatku ya. Karena aku menyesali yang lama dan aku ingin kebaikan yang baru dari Engkau ya. Karena aku sadar kalau aku terus dalam kehidupan yang lama pun terus menderita ya. Mereka yang pada ngelakuin apapun yang Allah langgar, ngakunya seneng kok tapi enggak. Banyak sekali orang-orang yang hidup party sepuasnya, pergaulan bebas sebebas-bebasnya. Coba lihat statusnya, banyakan galaunya, banyakan stresnya. Yang bisa jadi mungkin mereka kalau di rumah duduk di bawah kamar mandi nyalain shower duduk di bawah sambil menangis gitu ya. kayak di film-film gitu ya. Sedangkan orang yang udah berhasil mengenal Robnya, enggak tuh hidupnya tenang aja gitu ya. Maka itu udah mesti jadi bahan pemikiran. Yang kedua, balik lagi sih kita set prioritasnya apa. Kalau emang kita udah benar-benar bagi kita yang paling penting itu Allah dan surganya dan ridhonya, maka iya repot tau jadi perempuan tuh. Apalagi kalau tinggal di tempat Bogor mah mending dah kalau ngelihat waktu di Surabaya tempat sepanas itu, tapi benar-benar ngejaga syar'i, pakai kaos kaki, pakai manset, ya. Dan ketika itu dilakukan demi apa sih? Demi supaya robnya suka, ya. Maka yang menjadi pembeda kan tinggal tadi kita mau ngeset prioritasnya gimana. Apakah kita pengen udah ngelepasin itu semua demi mengejar pujian makhluk? Anggaplah akhirnya satu dunia memuji kecantikan kita. Apakah pujian mereka menjadi syarat kita masuk surga? Enggak. Enggak. Cuman paling bener cuman gitu doang ya. Cuman sweet suyo paling nge-like, paling apa. Akhirnya kita mendapat lagi tidur, kita yang dapat dosa karena mereka ngeliatin foto kitanya, ngeliatin banyakkan ruginya daripada untungnya. Sedangkan kita dengan akal kita yang mengaku diri ini waras, kan pengennya untung terus, ya. Nah, ada keuntungan yang nggak akan habis dan abadi itu nanti di surganya Allah. Tinggal kita mau nggak untuk mulai mikir ke arah sana, ngejaga ke arah sana, ya. Dan juga tentu selain lingkungan yang dijaga, balik lagi lah ini masalah prioritas apa sih yang kita benar-benar pengen. Kalau udah benar-benar Allah yang jadi di hati, ya ada orang kehilangan 1 juta dia sedih, ada orang kehilangan 1 juta untuk sedekah dia malah senang. Bedanya kan karena yang satu udah sadar ini bisa mendekatkan dirinya ke surga, yang satu lagi belum mau surga. Makanya ketika kehilangan duit, apaan surga? Nih duit gua hilang nih, gimana ceritanya ya? Mana orang yang gak bakal balikin lagi, bilangnya cuma minta sedekah. Maka ini proses berpikir. Dan kadang untuk sampai pikiran kita nyampe mulai mikirin kepada Allah, punten ya, kadang kita harus ngerasain sakit hati dulu sama makhluk. Ya. Aduh ternyata diputusin teh begini, ternyata berharap ke makhluk teh begini, aduh ternyata berharap ke mereka tuh begini. Hanya satu ternyata yang tidak membuat kita menyesal, Allah. Dan enggak masalah ya, proses perlu waktu. Karena kalau memang maksiat kita yang dulu-dulu itu udah dibenci banget sama Allah, mudah kok dimatiin pas lagi maksiat. Ya, kenapa kita sampai sekarang masih hidup? Oh, Allah lagi ngajarin kita. Ya, Allah mah sabar nungguinnya. Nggak kayak kita nunggu maghrib ini lama banget sih, udah mau buka nih udah lapar. Nungguin maghrib aja nggak sabar ya. Allah nungguin kita maksiat bertahun-tahun mungkin ngeliatin ya Allah ini hamba dikasih nikmat masih banyak, gak pernah kelaparan, gak pernah kekurangan apa segala macam, tapi segala macam masih dilanggar. Aku memanggilnya untuk sholat dia gak pernah datang, pacarnya manggil untuk datang tengah malam dia berangkat, Masya Allah ya. Kadang kita kalau bilang suka empati dong, ke empati, tapi pernah gak kita coba empati ke Allah?
Dia yang ngasih kita nyawa lagi, dibangunkan di pagi harinya, diurusi, ditakdirkan, dipilihkan orang tuanya yang itu, kelebihan, gak pernah kelapar, minta apa, kemana-mana keluar ada atapnya, gak kepanasan, orang lain di luar sana mungkin menderita kehujanan, kepanasan dengan segala macam kepahitannya. Tapi ternyata kitanya malah menggantungkan cinta kitanya kepada yang sama-sama hamba, yang sama-sama butuh Allah, yang gak bisa jamin surga kita, yang gak bisa menjamin kita terbebas dari siksa Allah. Terus kita malah menggantungkan diri ini kepadanya. Atau kalau kita jadi Allahnya, ya Allah ini teh udah diurusin bener-bener gitu ya. Misalkan setiap kali ada masalah ditolongnya terus sama si Caca terus. Tapi begitu akhirnya si Kansanya pengen senang-senang malah dengan temennya yang lain. Siapa itu Caca? Aku nggak tahu. Aduh, sakit. Dalam kan? Ya ini misal ya. Kadang kita gitu tapi ke Allah. Ya, tapi masalahnya Allah yang punya hak untuk langsung ngeremes kita digencet pakai gunung ya, saking gemesnya. Tapi Allah tidak lakukan itu. Itu kalau udah mulai mikir ke arah sana, bismillah. Rasa culangung saya teh kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terus aku punya pertanyaan, aku pernah denger di kan orang banyak bilang kalau misalnya kita perempuan nggak nutup aurat nanti orang tua kita yang ayah kita kan yang disiksa. Terus tapi ada juga orang bilang kalau sebenarnya itu tuh nggak sesuai gitu. Menurutnya Denis? Begini, ya ada memang hadis-hadis yang memang dia maudu palsu yang seperti kalau satu helai rambut wanita itu terlihat maka akan orang tuanya 70.000 tahun disiksa. Itu memang yang itu berlebihan. Yang itu ketika diselidiki jalur hadisnya memang maudhu, palsu ya. Jadi tidak bisa dijadikan pegangan. Tapi ingat, betul juga bahwa orang tua kita itu ketika menerima kita itu adalah amanah bagi mereka. Dan amanah titipan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ketika sebagai orang tua, mereka punya kewajiban untuk mendidik anak ini. Tapi ternyata di hari akhir, ternyata kita melakukan kesalahan. Dan itu kita ditanyain sama Allah. Terus kita di hari itu baru tahu, oh itu gak boleh ya Allah. Aku gak diajarin sama ayah aku. Dipanggil ke pengadilan Allah. Benar kamu gak ngajarin anak kamu. Ya, dan di hari itu gak akan ada yang bisa ngebantah lagi. Ya, makanya kadang diuji nih. Kadang anak yang tahu duluan, ayahnya emang gak tahu, belum hijrah, belum ngajarin. Ya sudah, itu peran kita mungkin untuk menjadi jalan kebaikan bagi mereka. Karena sekali lagi, kalau Allah pengen satu dunia soleh bisa kok. Ya, tapi kenapa yang dipilih di keluarga ini untuk ngerti agama malah kita misal ya. Dan yang lain misalkan belum pada mau sholat, ibu kita mungkin misal belum menutup aurat. Dari situ udah, jangan ngerasa kita yang udah soleh, kita yang udah istiqomah, enggak lah. Ini Allah yang pilih kita, bukan kitanya yang hebat. Dan ini harus jadi kebaikan, bukan malah jadi ajang nyombongin diri. Aku lebih soleh, dasar kalian ya keluarga nggak becus, masih nggak pada sholat. Misalkan ya, jangan sampai seperti itu. Harus ada sifat rahmat kita, kasih sayang. Ya, kita ngasih tahu sesuatu itu tidak baik, boleh. Tapi jangan lupa lupakan sifat rahmatnya, bahwa aku memberitahu ini tuh karena sayang. Kalau aku nggak sayang mah ya, sebagaimana orang tua, nah pakai kerudung. Kalau bapak nggak sayang mah enggak, bapak bayarin kamu tuh sana. Pergi sama laki-laki lain, disewain sana, kamu check in dah jangan pulang gitu ya. Misal punten ya, kalau nggak sayang, masalah ini sayang. Allah benar-benar memuliakan wanita, Islam memuliakan wanita, Bapak dititipin kamu, Bapak akan ditanya nanti benar-benar oleh Allah. Gak pengen supaya kita terpisah, nanti kamunya masuk surga, lolos karena kamu masih suci, masih bersih, sedangkan Bapak karena gagal mendidik atau mungkin salah dalam mengajari, Bapaknya yang disiksa. Maka kalau kamu sayang Bapak, udah. Salah satu bukti kita sayang kepada mereka juga dengan melakukan ketaatan. Memang terkait yang tadi hadis yang tadi 70.000 tahunnya itu memang itu berlebihan. Tapi ternyata juga betul bahwa memang ia akan dipertanyakan. Ya, tapi masalah apa yang akan terjadi setelah pengadilan Allah, wallahu alam. Kalau ternyata nggak ngajarin memang berarti harus ikut bertanggung jawab. Tapi kalau ternyata sudah diajarin tapi anaknya yang memang bandel, ya anaknya yang sudah besar yang harus bertanggung jawab. Hukumannya seperti apa? Wallahu alam, itu hak Allah. Ya, jadi walaupun terkait 70.000 tahunnya itu palsu, tapi tetap semua punya tanggung jawab atau satu sama lain. Gimana hasil tanggung jawabnya tergantung pengadilan Allah di hari itu. Ya, jadi tetap kita masih berusaha untuk gimana caranya. Kalau kita benar-benar sayang, ingat bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban tentang kita. Maka kita bantu mereka dengan jadi anak yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Terus aku mau nanya lagi deh kok. Aku pernah dengar kasus gitu. Kasus ya pokoknya gitu. Jadi Kasus dia gitu yang pokoknya gitu. jadi dia tuh emang udah istiqomah, udah pengen istiqomah berhijab gitu. Tapi emang dia tuh tapi dia itu kayak emang punya sifat apa ya? Kayak dia senang dipuji gitu loh.
Tapi dan orang-orang tuh bilang dia emang lebih cakep mungkin nggak pakai hijab gitu ya. Tapi dia tuh sebenarnya tuh udah pengen banget kayak tetap pakai hijab, tetap istiqomah pakai hijab gitu. Tapi dia nggak bisa ngilangin sifat dia yang itu. Kayak dia pengen, ya. Gitu. Insya Allah. Ini balik lagi, kita gunakan akal kita, proses berpikir. Kalau misalkan iya, akhirnya kita dipuji, apa arti yang didapat dari pujian? Balik lagi kayak tadi kan kita udah sepakat. Ayolah, jangankan satu manusia, satu planet bumi memuji kita, apakah itu bisa membuat kita masuk surga gara-gara pujian mereka? Ketika kita meninggal di pengadilan Allah, nggak akan ditanya, kamu sudah mendapat berapa likes? Kan enggak. Kamu sudah mendapat berapa follower dan subscriber baru? Kan? Enggak, ya kan? Maka yang kita lihat, ya makanya balik lagi, ya itu setan yang ngeganggu kita untuk supaya dijadikan terasa indah pujian mereka. Ya, memang kadang bahkan secara psikologis, salah satu kata yang terindah di dalam telinga kita adalah ketika nama kita disebut gitu ya. Kita nonton video gitu, bisa jadi juga ngelihat, ih mana yang bagian ada kitanya. Foto nih, ketika ngelihat, ini foto ditentukan bagus atau enggak dilihat dari mana? Lihat foto diri sendiri dulu. Yang lain mau bentuknya kayak gimana, aku lagi bagus di situ, itu yang aku upload. Itu cewek banget. Ya, Bener ya banget. jadi Allah lah yang lebih penilaian yang kita tentukan. Ya mau satu dunia mencaci maki Allah suka, gak apa-apa. Kalau ngelihat yang kayak gitu, kalau kita kenal maka coba diajak ngobrol. Apa tuh untungnya, dapatnya apa, dipuji makhluk. Ya bela-belain di luar sana ada bapak-bapak yang nyicil demi dipuji tetangganya. Tetangganya paling banter, keren mobil si bapak. Udah bantuin nyicil, enggak, stres tiap bulan. Aduh ya, Masya Allah Waret. Ya capek kalau ngejar makhluk tuh kayak gitu ya. Karena Tuhan kita apa selama ini, Allah atau penilaian makhluk kan? Insya Allah. Capek hati doang gitu. Ya jangan nyapain diri. Iya betul banget. Si doang itu Iya. kalau gitu cicilan. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Boleh, nih. boleh. Aku mau tanya, kita tuh untuk ikhlas tuh memang nggak segampang yang kita kira gitu ya kayak Susah. susah gitu. Kita mau ikhlas ini, ikhlas itu, kita udah bilang nih, oh iya kita ikhlas. Tapi dalam hati kadang tuh suka kayak, aduh, Ada ganjel. iya agak berat gitu. Itu gimana cara kita buat bisa ikhlas sepenuhnya, istiqomah untuk ikhlasnya itu gimana ya kok? Cara terbaik untuk supaya bisa ikhlas, digantikan apa yang ada melekat di hatinya. Ya. Karena yang menjadi pembeda orang itu bisa ikhlas atau enggak, dilihat lagi apa yang melekat di hati. Kayak misalkan, kalau misalkan yang melekat di hatinya adalah dia ngejar popularitas pas dia nggak populer, karena kepopularitasnya itu udah melekat, maka berat bagi dia ketika dia udah ngelakuin berbagai cara, kadang nyampe bakar jenggot di TikTok demi supaya, ya kita tahu ya, viral. ada orang yang rela ngelakuin hal-hal yang bahkan nggak masuk akal demi apa Makan sih? cabai. Iya. Cabe garam. Banyak banget. Iya demi apa coba ya? Kalau emang itu ada manfaat bagi dirinya juga apa manfaatnya? Yang ada bikin sakit perut ya, bikin pencernaan malah jadi rusak dan sebagaimana macamnya. Ya ketika kita udah mengetahui bahwa itu manfaat atau tidak dan juga untuk supaya bisa ikhlas, maka ikhlas itu kan udah sebetulnya di dalam agama ikhlas itu memang udah tingkatan tertinggi ya, karena ngelakuin apapun udah karena Allah. Bahkan disebutkan di Quran surat ke-15 Al-Hijr ayat 39 dan 40-nya, tepatnya di ayat 40 ya. Di situ setan berkata sendiri di hadapan Robnya ketika akhirnya dia diusir dari surga dan dia berkata akan menggoda hamba-hambamu yang lain. Dia berkata hanya satu jenis hamba yang aku nggak akan bisa ganggu, yaitu hamba-hamba yang mukhlisin, yang ikhlas. Ya, karena kalau udah benar-benar ikhlas nih ngelakuin apapun udah semua karena Allah ya. Mau digoda pakai apa? Dulu Rasul digoda pakai perempuan? Enggak, aku ngelakuin ini bukan demi supaya dapat perempuan. Kalau digoda pakai harta? Enggak, aku ngelakuin ini bukan untuk dapat harta, popularitas dan segala macam. Maka kita harus mengganti posisi ilah kita itu dulu di hati. Ilah itu adalah sesembahan ya, kalau diartikan secara bahasa. Tapi masalahnya ketika kita bilang ilah aku, sesembahan aku tetap sholat kok, yang aku sembah Allah. Tapi ketika tinggalan sholat nggak nangis, terus akhirnya follower kita berkurang kita nangis, ya udah berarti ilahnya adalah tadi popularitasnya, ya. Jadi ketika ininya sudah berganti menjadi Allah, maka nanti kalau udah kehilangan apapun, udah biarin. Hilang harta jadi pahala nggak? Oh biarin. Dapat musibah nih, dicaci, dimaki orang, ini gugurin dosaku nggak? Oh ini lebih deketin ke Allah kalau ini gugurin dosa. Oh ya udah biarin. Jadi itu kalau orang udah nyampe ke sana, di hatinya udah Allah, maka itu benar-benar jadi tenang, ya. Makanya itu gimana supaya kita benar-benar ilah itu jadi di hati benar-benar Allah. Ini salah satu pentingnya belajar ketauhidan, ya. Rasulullah 23 tahun masa kenabian, 13 tahun di Mekah, lagi sulit-sulitnya di Mekah, isi ayatnya semua tentang tauhid.
Boro-boro di Mekah itu nggak ada aturan wudhu gimana, aturan penerima zakat siapa aja, aturan tayamum itu gimana, nggak ada. Itu nanti di Mekah, di Madinah, ya. Kenapa? Kalau udah benar-benar nancep itu tauhidnya benar-benar di hati, kuat, meyakini bahwa ini benar-benar Allah semua yang bisa ngasih kebaikan atau keburukan, ya. Maka nanti ketika akhirnya aturan turun, mereka nggak akan bawel. Karena termasuk dalam bab keimanan itu meyakini, oh Allah udah nyampe nyuruh berarti ini pasti baik. Allah udah sampai ngelarang berarti ini pasti jadi keburukan bagi aku, ya. Maka ketika udah nyampe ke bahasan nyampe sana, kita jadi lebih mudah nanti untuk ke arah keikhlasan. Jadi terus menggantikan posisi di hati kita itu jadi Allah. Dan kadang dibantu dengan cara kita disakitin orang dulu, ya. Ketika akhirnya disakitin orang dulu, baru akhirnya kita nyari Allah, walaupun Allah itu jadi pilihan terakhir, tapi kadang ya pilihan terakhir itulah yang benar-benar jadi. Kenapa nggak dari dulu, ternyata begini enak. Bener Apa banget. untungnya dulu bela-belain nyicil demi dipuji orang. Apa untungnya dulu sampai bela-belain beli sesuatu yang padahal kita nggak pengen beli, nggak butuh barangnya, tapi teman-teman pada beli, ayo dong ikut, katanya anak orang kaya. Aduh gimana ya, padahal lagi nggak punya duit. Akhirnya bela-belain ngutang, bela-belain gimana, ya capek ya. Seperti itu, Betul wallahu a'lam bishawab. Ganti apa yang di hatinya dulu diganti ya. Iya siap. Insyaallah, bismillah. Tapi aku pernah dengar katanya kunci ikhlas adalah pikun. Siapa itu yang ngomong? Siapa yang bilang, Les? Siapa yang Aku di bilang? media sosial kayak mungkin punya utang gitu nggak diikhlasin, tahu-tahu kita lupa jadi ya udah gitu. Kalau alhamdulillah kalau misal kitanya lupa, masalahnya Allah dan malaikat yang mencatatnya nggak pernah lupa. Nah itu yang jadi masalah. Kalau misalkan Allahnya lupa, kan tidak mungkin lupa, ya. Lupa bahwa kita pernah berbuat maksiat. Gitu misal udah takut nih masuk neraka, udah pede aja masuk ke dalam neraka karena sadar diri, aku mah langsung ke neraka aja lah gitu. Kata Allah, ngapain sih itu ke situ? Emang kamu dulu ngelakuin dosa? Ya kan nggak mungkin Allahnya lupa, ya. Maka kunci ikhlas yang balik lagi tadi adalah jadi orang yang benar-benar di hatinya Allah, ya. Iyalah di hatinya, ya. Karena kalau misalkan udah tujuannya. Dan kita kalau mau jujur nih ya, sebetulnya masalah paling banyak yang dihadapin manusia itu sebetulnya paling banyaknya ulah sendiri tau. Ya. Bener. Ulah sendiri. Orang yang akhirnya aduh bro, gue banyak utang nih. Aduh gue pinjol di mana-mana nih, gue udah ditagihin debt collector setiap hari bawa parang datang ke rumah gue. Ya, misal seperti itu ya. Emang kenapa bisa kayak gitu bro? Ya dulu gue main judi terus ngutang. Ya kenapa begitu? Digamparin orang sampai digerebek di tempat hotel karena ternyata mohon maaf tidur dengan istri orang ya. Aduh ini lagi masalah bro, ini gue dibawa kantor polisi digamparin orang. Kenapa? Ya gue tidur sama bininya sih. Ya udah Salah sendiri ya. Jadi jangan bikin ulah gitu ya. Kan Allah nitipin akal tuh biar tahu misalkan ya. Ini ada duit nih, punya orang. Kalau kita tahu ini punya orang, kita ambil atau jangan? Jangan. Kenapa kita bisa bilang jangan? Ada akal nih bilang nih, bukan punya kita. Ketika kita udah tahu bahwa dengan akal ini kita jadi bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk, kok akalnya jangan sampai kalah sama si nafsu. Yang jelas-jelas nafsu itu menurut Al-Quran yang berkata surat Yusuf ayat 53 bahwa hawa nafsu selalu membawa kepada keburukan. Walaupun kita suka banget terimanya. Walaupun aku suka banget sama cowok itu, tapi karena aku tahu cowok itu bakal ngajak aku macem-macem, udah walaupun aku cinta banget, walaupun dia ganteng banget, walaupun dia tipe gue banget misalkan ya. Tapi karena aku tahu dia gak baik, dia nggak ngajakin ke surga, lihat aja tuh memang gantengnya luar biasa, main basketnya keren banget, tapi azan masih main basket, boro-boro sholat, astagfirullah ya Masya Allah. Ya, ini udah lihat kriterianya. Tahu Ustadz Felix Xiao nggak? Beliau kenapa akhirnya memilih istrinya itu? Karena waktu dulu sama-sama kuliah di IPB, karena waktu akhirnya harus ke sawah karena pertanian ya, itu istrinya ke sawah pakai setelan syar'i dan pakai kaos kaki. Ya. Bahkan dia yang waktu itu masih belum muslim, ini perempuan kok udah jelas-jelas ke sawah atau pakai yang setelan gimana, dia pakai kaos kaki dan gamis lengkap syar'i, kerudung panjang, apa yang dibelain? Benar-benar segitunya demi Tuhannya ya. Maka Masya Allah, ketika akhirnya ada yang tertarik dengan wanita yang kayak gitu, itu tertariknya karena iman. Karena kalau misalkan yang orangnya masih suka minum, masih suka mabok, masih sukanya sama perempuan yang kurang bahan, maka ngelihat yang kayak gitu malah ngerasa bodoh banget ini perempuan, ya kan? Tapi masalahnya ya itu tadi prioritas, apa yang di hati kita itu yang menentukan tindakan kita. Yuk mulai diganti jadinya, mulai diisi dengan Allah ya.
supaya ini ya, habis ini jangan langsung pada ke sawah pakai kaos kaki juga ya, kita mah nggak harus ke sawah, tapi ya kita menjaga dengan apa yang Allah sukai, bukan yang makhluk sukai ya. Wallahu a'lam. Betul banget nih. Tadi pertanyaan terakhir ya dari Nesa. Allah, masih Iya. ada waktunya, Masya Allah. Aduh, alhamdulillah nih ya udah banyak pertanyaan-pertanyaan yang terjawab. Dihujani Terus banyak banget ya. Iya benar Dan banget. banyak manfaat juga kita. Amin, insya Allah bermanfaat untuk Iya. kita semua ya. Makasih banyak ya Kak Denis udah mau Masya Allah. ditanya-tanya. Mudah-mudahan manfaat ya. Banyak Iya, banget amin. manfaatnya. Iya. Apa itu kan mewakili keresahan Iya, kegalauan yang keresahan. mungkin juga yang nonton juga terwakili, emang juga pengen nanya itu nanya. atau Iya, mengalami betul. hal yang sama, ya udah mudah-mudahan bisa jadi Amin, solusi. amin. Kalau Allah ada ngasih yang mau petunjuk. nanya lagi boleh banget. Iya boleh banget, langsung komen di bawah. Oke, sebelum acara rubrik galau ini kita akhiri ya. Ya. Marilah kita bersama-sama berdoa, mengucapkan hamdalah dan kifaratul majlis ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wow. Terima kasih ya, ini host-host yang setia nih, alhamdulillah. Masih terus. Iya, host paling kece. Iya betul banget. Saya Frederika Abrahams, Saya Jasmine Salvareta. Dan saya Kansa Farzana pribadi. pamit undur diri. Pamit undur diri. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan dan jangan lupa juga untuk selalu tontonin YPHB channel ini dan jangan lupa juga untuk subscribe Like, komen. dan di-share ke seluruh media sosial kalian. Dan ya setiap minggunya Iya, karena kita bakal betul. hadir loh. Betul banget. Membahas suatu-suatu yang Betul menarik sekali. dan Iya, info-info yang lagi betul. mungkin Trending, update ya. Yes. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Bye. sampai jumpa. Hmm.